Selamat siang adik-adik. Pada video kali ini saya masih terus melanjutkan soal latihan mengenai pola-pola hereditas atau genetika ya. Nah, nomor 9 ini terakhir kita sampai nomor 8 ya, part kedua kalau tidak salah saya ya. Kemudian yang ini sekarang nomor 9 ya. Oke, nomor 9 ini tentang gen komplementer ya. Gen komplementer itu adalah salah satu daripada penyimpangan semu hukum Mendel yang terjadi akibat interaksi antar gen ya. Nah, yang ditanyakannya di sini tidak ada data apapun juga ya. Terus yang ditanyakannya adalah mengenai hasil F2 perbandingan fenotipnya bagaimana. Di situ seperti itu aja ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, maka nggak usah bingung ya. Karena tidak ada data apapun juga, terus yang ditanyakan F2, maka ini saya udah membuat videonya mengenai genetika ya, cara mudah menghafal interaksi antar gen ya. Jadi kalian bisa lihat ya, itu bagaimana kita gampang sekali menghafalkan jenis-jenis penyimpangan semu hukum Mendel interaksi antar gen. Yang salah satunya komplementer ini, dan kita bisa lihat juga bagaimana hasil F2-nya ya. Nah, hasil F2-nya itu kalau kalian lihat ya, yaitu 9:7. Itu saja, saya tidak akan berlama-lama di soal nomor 9 ini ya. Oke, silakan kalian lihat videonya. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 9:7. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Di sana dikatakan ini tentang epistasis lagi ya. Epistasis kalian tahu kan? Epistasis itu di mana gen dominan dengan alel dominan dia akan menutupi kerja gen lain yang dominan juga ya. Nih, jadi kalau kalian lihat di sini ada gandum berkulit hitam. H besar, H besar, K kecil, K kecil. Ya, karena K-nya kecil berarti sifat yang ditampakkan itu adalah yang H, yaitu hitam ya. Kemudian disilangkan dengan yang berkulit kuning. H kecil, H kecil, K besar, K besar. Oke, jadi gen satunya lagi bukan dominan. Jadi yang tampak fenotipnya adalah yang K besar, kuning. Ya, pada F2 akan didapatkan gandum berkulit kuning galur murni. Oke, jadi kita silangkan ya. Jadi P1-nya adalah H besar, K kecil, yaitu gandum hitam ya. Kemudian disilangkan dengan H kecil, K besar, yaitu gandum berkulit kuning ya. Kemudian kita cari gametnya ya. Ini homozigot semua, berarti hanya satu gametnya tiap-tiap genotip. Jadi H besar, K kecil, gametnya adalah H besar, K kecil ya. Kemudian yang H kecil, K besar, gametnya adalah H kecil, K besar. Kita silangkan hasilnya dari F1 itu adalah H besar, K besar, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Oke, ini gamet heterozigot. Ini baru hasil F1. Kan yang ditanyakan F2 ya. Berarti kalau F2 maka kita silangkan hasil F1 dengan sesamanya. Jadi kita silangkan H besar, H kecil, K besar, K kecil dengan H besar, H kecil dan K besar, K kecil. Sama ya. Oke. Nah, ini persis seperti pelajaran di SMP. Kalian cari gametnya ya, itu mengenai dihibrida ya. Kalian cari gametnya, kalau gamet heterozigot seperti ini dengan dihibrida berarti dia akan hasilnya adalah 4 gamet ya. Sama gamet yang satu dengan yang lain ya. Jadi gametnya adalah H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Sama juga dengan gamet yang ini ya. Saya tulis di sininya. Kemudian kita akan gabungkan gamet-gamet ini ya.
Oke, ini hasilnya itu adalah yang nomor 1 adalah H besar, H besar, K besar, K besar ya. Terus kalian lanjutin sendiri ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Persis seperti di hibrida. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, di pertanyaannya kan adalah mengenai gandum berkulit kuning, galur murni. Kalau yang berkulit kuning berarti K besar, benar? K besar tuh ada di sini, ya. Nah, ini yang K besar, oke. Kemudian di sini juga ada dan yang di sini. Ya, itu jadi ada 3 kuning. Oke ya. Tapi ditanyakan adalah galur murni. Galur murni itu adalah organisme yang bila melakukan penyerbukan sendiri secara berulang-ulang, dia akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama. Ya, sifat yang selalu sama dengan induknya. Genotipnya itu adalah homozigot. Ya. Oke. Nah, yang kita lihat yang kuningnya yang homozigot, berarti harus hurufnya sama besarnya sama kecilnya ya. Kita lihat huruf yang pertama ini. Ini H kecil, oke, homozigot. K besar, homozigot. Oke, berarti ini homozigot. Yang ini H kecil, iya homozigot, tapi yang ini K besar, K kecil. Nah, ini heterozigot. Berarti ini tidak ditanyakan. Sama yang ini juga. Ada K besar dan K kecil. Berarti ini bukan galur murni. Berarti yang galur murni hanya 1. Jadi kalau ditanya yang galur murni, yaitu H kecil, K besar, itu adalah 1 per seluruhnya. Hasil seluruhnya itu ada 16 dikali 100%, berarti hasilnya adalah 6,25%. Jadi jawabannya adalah A. Kita masuk soal nomor 11 ya, masih mengenai latihan pola-pola hereditas atau genetika ya. Nah, di situ dikatakan warna bulu anjing tergantung pada kerja dari sekurangnya 2 gen. Ya, pada satu lokus sifat epistasi dominan untuk pigmen warna bulu I besar ya, mencegah ekspresi alel-alel pada warna lokus lainnya ya. Oke, jadi kalau di sini kita lihat bahwa ini adalah epistasis ya. Jadi epistasis kalian kan udah tahu ya, dianya gen dominan, dia menghalangi cara kerja gen dominan lainnya yang beda alel. Masih ingat ya? Di soal-soal sebelumnya udah ada. Nah, epistasis dominan ini adalah pigmen warna bulu yang dilambangkan dengan I besar. Ya, berarti pigmen I besar ini dia mencegah alel-alel pada warna lokus lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan I kecil, B besar. Nah, berarti B besar itu adalah alel dominan lainnya yang nanti itu berupa hipostasis. Dia akan dihalangi oleh I besar, ya, I dominan. Berarti nanti kalau ada I besar dan B besar, berarti warna hitam tidak akan muncul, ya, karena I besar ini pigmen untuk mencegah alel warna lain muncul, ya, oke. Nah, kemudian dikatakan di sini katanya bila anjing putih dikawinkan satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi kalau ada B besar berarti warnanya anjingnya hitam. Betul? Kalau tidak ada warna gen dominan berarti dia berwarna coklat ya. Ada di sini ya. Jadi katanya warna I kecil, B kecil menghasilkan warna coklat ya. Berarti yang putih ini adalah yang memiliki gen I besar. Oke. Nah, sekarang kita lihat katanya yang putih dikawinkan ya. Jadi kita ini buat parental pertamanya P1-nya itu adalah I besar. Kita itu aja ya
heterozigot saja ya. Jadi I besar, I kecil, B besar, B kecil. Berarti itu anjing putih. Disilangkan dengan I besar, I kecil, B besar, B kecil. Ya, dengan sesamanya ya. Maka pertanyaannya fenotip yang diharapkan. Oke, dari sini kita lihat gametnya pasti ini karena heterozigot berarti 2/2 ya di hibrida. Berarti semuanya memiliki gamet 4/4 ya. Oke, yang pertama ini gametnya adalah I besar B besar, I besar B kecil, I kecil B besar, dan I kecil B kecil. Ya, sama dengan gamet yang ini ya. Kita tulis di sebelah sini. Oke, nah kita silangkan. Yang pertama ini adalah I besar, B besar, B besar, ya, dan seterusnya sampai yang terakhir I kecil, B kecil, B kecil, ya. Oke, nah kita lihat di sini bahwa bila ada I besar, maka dia pigmen yang menghalangi warna lain yang muncul. Jadi kalau ada I besar berarti putih, ya. Oke. Nah, ini yang nomor 1 putih. 2 putih. Yang ketiga putih. Semua ini putih ya. Karena sudah ada I besarnya ya. Oke. Kita lihat yang ini. Oh, yang ini adalah I kecil, B besar, B besar. B besar itu menyatakan gen berwarna hitam. Berarti ini hitam. Yang ini juga karena ada B besar, hitam. Ini juga hitam. Betul ya? Dan yang terakhir tidak ada gen dominan, berarti dia berwarna coklat. Berarti kalau kita hitung di sini 12 putih, betul? 3 hitam dan 1 coklat. Jadi jawabannya adalah E.